10 cara membuat pria jatuh cinta. Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Novi Mardiana, tentunya masih di Garuda Channel. Oke, seperti biasa, kali ini aku akan memberikan sebuah inspirasi cinta. Oke, inspirasi cinta aku hari ini akan aku berjudul yaitu 10 cara memikat atau membuat pria jatuh cinta. Oke, aku ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung dengan channel aku. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian terus bisa mengikuti inspirasi cinta dari Garuda Channel bersama Novi Mardiana tentunya. Kebanyakan wanita lebih mudah menentukan apakah pria tersebut cocok untuknya dan bisa bersamanya dalam waktu yang lama. Namun bagi pria, menentukan apakah dia bisa hidup dengan wanita tersebut membutuhkan proses yang rumit. Beberapa hal dalam diri wanita bisa membuat pria ilfil atau lari ketakutan. Untuk menghindarinya, wanita sebaiknya tahu cara untuk membuat pria jatuh cinta pada mereka. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan wanita seperti di bawah ini. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja simak bagian yang pertama atau tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu bagian misterius. Jangan biarkan pria melihat semua hal tentang diri Anda. Pastikan di depannya Anda masih memiliki bagian diri yang misterius. Ini akan membuat pria penasaran dan tidak membuat Anda terlihat membosankan baginya. Oke. Tips yang pertama ini yaitu bagian misterius. Jadi bagian misterius ini maksudnya mengajak kita sebagai wanita itu supaya tidak membuka semua rahasia yang ada kepada pria ya. Jadi membuat pria itu penasaran terhadap kita. Semakin pria itu penasaran kepada kita ya, maka pria itu semakin mengejar dan akhirnya mengejar dan intinya pria itu tidak akan pernah mundur untuk mengejar si wanita itu. Dan bagi pria itu, kalau wanita itu bikin penasaran, wanita itu di depan pria tidak akan pernah membosankan seperti itu. Jadi di tips yang pertama ini sangat penting sekali ya. Jadi bikin seorang pria itu seakan-akan bisa menjadi penasaran kepada wanita gitu. Jangan semua hal tentang diri Anda itu Anda buka gitu. Jadi biar pria itu menjadi penasaran seperti itu ya. Oke, sekarang cara yang kedua yaitu jadi wanita independen. Hanya karena Anda memiliki hubungan khusus dengannya, bukan berarti Anda harus menghabiskan semua waktu bersamanya. Jangan jadi wanita suka menempel pada pria kemana-mana. Jadilah wanita yang independen, memiliki urusan Anda sendiri yang bisa dilakukan tanpa pria. Membuat pria merindukan Anda bisa menjadi hal yang menarik dalam hubungan. Nah, cara yang kedua ini ya guys ya. Jadi wanita yang independen. Independen tuh maksudnya tuh mandiri ya guys ya gitu. Jadi hanya karena Anda memiliki hubungan khusus dengannya, bukan berarti Anda tuh harus menghabiskan waktu bersamanya gitu ya. Jangan jadi wanita yang menempel pada pria kemana-mana. Jadilah wanita yang independen, jadilah wanita yang mandiri ya. Memiliki urusan Anda sendiri yang bisa dilakukan tanpa pria. Jadi kalian harus bisa menjadi wanita yang mandiri tanpa harus tergantung pada pria. Misalkan Anda mempunyai masalah, misalkan Anda mempunyai kasus dan sebagainya, kalian harus bisa menyelesaikan sendirian, bukan harus tergantung dengan pria gitu. Misalkan bisa lah, boleh lah sesekali kita minta pendapat pria, tapi jangan selalu tergantung pada pria seperti itu ya. Jadi jika kalian ini bisa menjadi orang yang mandiri ya, maka Anda akan membuat pria itu merindukan Anda dan bisa menjadi hal yang menarik dalam sebuah hubungan itu gitu. Jika kalian menempel terus kemana-mana, mungkin nanti pria akan merasa bosan dan berpikir bahwa wanita ini lama-lama menjadi benalu seperti itu ya guys ya gitu. Oke, cara yang ketiga sekarang, membuatnya merasa dibutuhkan. Tak ada yang bisa menyenangkan pria selain merasa diinginkan dan dibutuhkan. Bersikap independen mungkin dibutuhkan, namun terkadang wanita juga harus membiarkan pria mengurus mereka
dan menunjukkan bahwa pria memiliki kemampuan untuk itu. Oke, kita kupas tips yang ketiga ya, membuatnya merasa dibutuhkan ya. Jadi gini, seorang wanita harus bisa membuat dirinya itu seakan-akan dibutuhkan oleh pria ya gitu. Tak ada yang bisa menyenangkan pria selain merasa diinginkan dan dibutuhkan ya. Bersikap independen mungkin dibutuhkan, namun terkadang wanita juga harus membiarkan pria mengurus mereka dan menunjukkan bahwa pria memiliki kemampuan untuk itu. Nah, mungkin ada bertanya ya, maksudnya gimana sih bro gitu. Jadi maksudnya dari sini itu ya, membuat seakan-akan pria itu dibutuhkan oleh wanita, seperti itu ya. Jadi sesekali kita boleh ya menyelesaikan masalah sendiri, seperti yang udah saya bilang tadi di tips yang kedua ya. Sesekali kita juga bisa membanggakan seorang pria gitu. Jadi seakan-akan pria itu merasa dibutuhkan juga, seperti itu. Maksudnya seperti itu ya guys ya. Oke, langsung aja ke tips yang keempat sekarang ya guys ya, yaitu seni berciuman. Siapa yang tak suka punya pasangan yang ahli mencium? Dari sekedar ciuman singkat hingga French kiss. Pria akan sangat suka pada wanita yang memiliki chemistry dengan mereka saat berciuman. Aji gile. Cara yang keempat ini ya kayaknya ini dewasa banget ya guys ya. Seni berciuman. Ini kayaknya ekstrim banget ini ya. Jadi gini, di sini disebutkan memang sih siapa yang tak suka punya pasangan yang ahli mencium ya. Pasti setiap orang tuh mendambakan hal yang seperti itu. Mungkin ada yang menganggap ini tabu banget gitu kan. Tapi untuk sekarang ini hal seperti kayaknya sudah nggak tabu lagi ya guys ya gitu. Bahkan banyak sekali sekarang itu kalau kita sering jalan-jalan atau mungkin di media sosial atau mungkin di mana aja itu hal seperti ini diumbar malahan gitu ya. Jadi cara yang keempat ini ya ini juga sangat mendukung sekali untuk membuat pria itu jatuh cinta kepada seorang wanita. Nggak usah saya jelaskan, mungkin para wanita-wanita dewasa mungkin sudah tahu ya caranya seperti apa ya tentunya, supaya membuat pria itu makin jatuh cinta lagi seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke cara yang kelima atau tips yang kelima, yaitu penampilan. Tak ada yang suka dengan cewek berantakan dalam artian yang buruk, terlihat jorok, tidak merawat diri, dan asal-asalan. Saat berpakaian akan membuat pria merasa ilfil, jadi pastikan Anda menjaga penampilan. Yes, cara yang kelima ini sangat penting sekali dan mendukung banget. Penampilan itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Saya rasa pria itu jika jatuh cinta kepada seorang wanita, pada pandangan pertama itu yang lihat dari fisik, dari penampilan. Ya, beda dengan wanita jatuh cinta dengan seorang pria. Kalau pria jatuh cinta kepada seorang wanita, pasti yang dilihat itu terlebih dulu tuh fisiknya, face-nya, penampilannya, bodinya, ya seperti itu. Jadi bagi para wanita itu harus bisa menjaga penampilan sebaik mungkin, secantik mungkin, dan semenarik mungkin ya kepada pria, supaya pria itu bisa tertarik, supaya pria itu bisa membuat pria itu merasa ilfil, membuat pria itu merasa penasaran juga, membuat pria itu merasa ingin berkenalan dengan Anda, seperti itu ya. Jadi saya rasa cara yang kelima ini sangat mendukung sekali dan sangat penting sekali ya guys ya. Oke, sekarang cara yang keenam, mendengarkan. Hubungan romantis tak pernah egois. Untuk itu janganlah melulu berfokus pada diri Anda sendiri. Tanyakan pada pria mengenai bagaimana keadaan mereka, lalu mendengarkan apa yang ingin mereka katakan. Jangan menginterupsi atau bersikap menghakiminya. Pria akan merasa senang memiliki orang yang bersedia mendengarkannya. Oke guys, cara yang keenam ya, itu mendengarkan ya. Jadi hubungan romantis tak pernah egois ya. Untuk itu jangan pernah melulu berfokus pada diri Anda saja, tetapi tanyakan pada pria mengenai bagaimana keadaan mereka, lalu dengarkan apa yang ingin mereka katakan. Jangan bersikap menghakiminya. Pria akan merasa senang memiliki orang yang bersedia mendengarkannya gitu.
Jadi kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan ada sesuatu hal gitu kan, tanyakan kepada si pria mengenai hal apa saja gitu. Jadi dengan begitu ya, pria tuh akan merasa bahwa dirinya itu sosok yang sangat, meskipun nggak begitu dibutuhkan, tapi pria akan merasa menjadi seseorang yang patut untuk mendengarkan sesuatu yang ingin kamu curahkan kepadanya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada keluhan, kalau misalkan ada sesuatu hal yang ingin kamu tanyakan, itu harus kamu tanyakan kepada seorang pria. Jadi pria akan merasa bahwa dirinya itu sebagai pendengar yang baik, seperti itu ya guys ya. Oke, sekarang langsung aja yang ketujuh, yaitu percaya diri. Pria suka wanita yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Ini bukan berarti wanita itu egois atau sombong. Namun wanita yang bisa menunjukkan bahwa dirinya berharga dan mengetahui kelebihannya dibanding orang lain. Oke, kita kupas yang ketujuh, yaitu percaya diri. Jadi pria itu suka wanita yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Ya. Bukan berarti wanita itu egois atau sombong, enggak. Ya, itu biasanya salah mengartikannya gitu. Percaya diri itu bukan berarti kalau wanita itu sombong dan egois ya. Tapi wanita itu bisa menunjukkan bahwa dirinya itu berharga dan mengetahui kelebihan dibandingkan orang lain ya. Jadi percaya diri, percaya pada dirinya sendiri kalau dia tuh mampu, dia tuh sanggup, dan dia tuh bisa gitu. Nah, di sini pria itu akan sangat menyukai seorang wanita yang seperti itu ya, mempunyai tingkat percaya diri yang tinggi seperti itu ya. Jadi bisa diandalkan oleh seorang laki-laki. Nah, oke, langsung aja sekarang yang ke-8, yaitu humoris. Selera humor sama pentingnya dengan daya tarik secara seksual. Pria suka wanita yang memahami selera humor mereka. Bahkan lebih baik lagi jika wanita tersebut bisa membuat guyonan atau membalas guyonan pria tersebut. Oke, langsung aja kita kupas yang ke-8, yaitu humoris ya. Jadi di sini ya, selera humor itu sama pentingnya dengan daya tarik ya guys ya, secara seksual ya. Pria itu suka sekali wanita yang memahami selera humor mereka. Bahkan lebih baik lagi jika wanita tersebut bisa membuat guyonan atau membalas guyonan pria tersebut. Jadi kalau misalnya pria itu udah ciri khasnya humor ya, terus ditambah lagi wanita itu juga suka humor juga gitu. Jadi kayaknya klop banget gitu ya, seperti itu. Jadi pria itu lebih suka dengan wanita yang humoris ya, tidak cemberut, tidak suka marah-marah. Walaupun suka marah tapi terkadang, tapi selera humornya tinggi seperti itu. Jadi bisa melengkapi gitu ya guys ya. Itu pria sangat suka sekali seperti itu ya. Jadi imbangilah si pria. Jika pria itu suka humor, wanita juga bisa mengimbangi dengan bersikap humor juga gitu. Jadi biar hubungan kalian tuh nyambung dan ya tahu sendiri lah, biar awet gitu ya guys ya. Oke, sekarang yang ke-9, yaitu sisi sahabat. Pria mencari wanita yang tak hanya mereka sukai secara seksual, namun juga wanita yang bisa mereka jadikan teman dan sahabat. Jadi tunjukkan bahwa Anda bisa menjadi sahabatnya. Pria yang pintar akan memilih wanita yang bisa dipercaya untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka. Kita kupas yang ke-9, yaitu sisi sahabat. Nah, yang ke-9 ini saya rasa tuh sangat penting sekali ya guys untuk menunjang sebuah hubungan ya. Ini sangat berpengaruh sekali ya, sisi sahabat ya. Jadi seorang pria itu mencari wanita itu ya nggak hanya mereka sukai secara seksual saja, namun wanita juga bisa harus menjadikan teman dan sahabatnya ya. Jadi bukan cuma teman waktu tidur aja, tapi wanita tuh harus bisa menjadi teman sahabatnya dikala kita misalkan ada masalah, kita pengen butuh teman curhat, kita butuh teman bertukar pendapat gitu. Wanita selalu ada gitu loh. Jadi bukan hanya untuk waktu yang bersenang-senang aja gitu ya. Jadi pria yang pintar akan memilih wanita yang bisa dipercaya untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka gitu. Jadi pria yang pintar tuh akan memilih seorang wanita yang bisa dipercaya ya, bisa dipercaya untuk menjadi tempat curahan hatinya gitu kan, untuk menjadikan tempat di saat dia berkeluh kesah seperti itu, menjadikan wadah sebagai berbagi seperti itu ya.
Jadi ini saya rasa ini cara yang ke-9 ini cukup penting sekali. Bukan hanya menjadi orang yang istimewa, tapi menjadi seorang teman dan sahabat dalam diri pria tersebut gitu ya. Sekarang yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu jangan menjadi drama queen. Oke, wanita memang menyukai drama, namun jangan bereaksi berlebihan setiap kali ada hal-hal kecil terjadi. Tak ada yang bisa membuat pria kabur lebih cepat selain kebiasaan wanita yang suka mendramatisir semua hal. Yes, cara yang ke-10 ini ya, atau tips yang ke-10 ya, itu biasanya ya jangan menjadi drama queen. Biasanya ini banyak sekali dilakukan oleh wanita-wanita di luar sana ya. Memang sih wanita itu memang penyuka drama ya, namun jangan bereaksi berlebihan setiap kali ada hal-hal kecil terjadi. Jadi begini ya guys ya, jadilah seorang wanita tuh yang bukan kebanyakan drama gitu kan. Jadilah wanita yang apa adanya ya. Jadilah wanita yang kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya gitu loh. Gitu. Jangan suka membuat hal yang kecil tuh selalu berlebihan gitu kan. Jadi tak ada yang bisa membuat pria kabur lebih cepat selain kebiasaan wanita yang suka mendramatisir semua hal. Jadi kalau kalian sebagai wanita suka bermain drama atau suka mendramatisir keadaan ya, jamin deh lambat laun pria kalian tuh pasti akan kabur, pasti nggak akan betah dengan kalian gitu. Jadi pesan buat wanita di luar sana, jika ingin membuat pria kalian nyaman ya, jangan suka bermain drama atau jangan suka mendramatisir sesuatu seperti itu ya. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wanita untuk bisa membuat pria jatuh cinta. Dengan melakukan cara-cara di atas, Anda akan menjadi wanita yang menjadi incaran semua pria. Oke guys, itu tadi 10 cara supaya pria jatuh cinta kepada Anda ya. Tadi udah saya paparkan 10 cara, udah dari pertama sampai dengan 10 ya. Mungkin kalian bisa tonton ulang lagi video saya ini dari awal sampai akhir ya. Ya seperti itu tadi. Mudah-mudahan 10 cara tadi bisa membantu kalian untuk menaklukkan hati pria, terutama bagi kalian sekarang ini yang masih jomblo ya. Jadi perbaiki diri ya, pantaskan diri kalian ya, dan coba cara-cara yang udah saya paparkan tadi ya. Oke, saya rasa itu aja tips inspirasi cinta hari ini. Mudah-mudahan inspirasi cinta ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semuanya. Seperti biasa, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf ya sebesar-besarnya. Dan tetap aku doakan, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile. Jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan inspirasi cinta dari Garuda Channel, tentunya bersama Novi Mardiana yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.